Selamat pagi, selamat beribadah, selamat berdoa. Biarlah dibangun pagi kita hari ini kita beroleh sukacita, kesehatan dari Tuhan. Mari kita mulai dengan bersyukur, memuliakan Tuhan. Dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 440. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dua. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur pada pagi hari ini atas penyertaan Tuhan di perjumpaan kami dengan Tuhan, yang pelihara kami boleh melewati hari ini, malam ini dengan sukacita. Kami boleh tidur nyenyak, boleh bangkit, boleh bersemangat. Ini doa kami, pengharapan kami dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa, dengarkan doa kami ini, ampuni kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan yang mau kita baca di pagi hari ini untuk menemani kita dalam sehari besok, sehari ini Tuhan pelihara kita. Di pagi hari ini kita beroleh tuntunan Tuhan atas firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan dan yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kedua, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ayat yang ketiga, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Ayat 4, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta yang melakukannya dalam hidupnya. Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat pagi, selamat mendengarkan firman Tuhan. Di pagi hari ini satu firman Tuhan dengan berjudul takut, berkat dari rumah tangga. Apa itu berkat dalam rumah tangga kita? Biasanya berkat itu identik dengan materi. Berkat itu identik dengan uang. Kalau pekerjaan kita diberkati, berlimpah hasilnya, itu diberkati. Tapi dalam firman Tuhan ini, berkat tidak hanya berbicara soal uang, soal makanan, soal minuman, soal harta. Bukan itu yang mau dibicarakan. Apa itu berkat dari rumah tangga kita? Berkat dari rumah tangga itu antara lain. Yang pertama, dikatakan di situ, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Kalau kita sudah berbahagia, itu adalah awal dari berkat rumah tangga. Maka sesuatunya sebelum sampai ke sana, alangkah baiknya kita memulainya dengan takut akan Tuhan.
Jalani hidupmu dengan jalan menurut jalan Tuhan. Sehingga jalan kita akan ditunjuk, akan dituntunnya. Karena itu, ingatkan kita. Bagaimana kita mau berbahagia? Dalam Mazmur dikatakan orang yang berbahagia itu kalau bisa menikmati hasil jerih payahnya. Orang yang berbahagia itu apabila dia menikmati hasil dari pekerjaan tangannya. Apabila orang yang berbahagia itu adalah cirinya ketika dia boleh menghasilkan sesuatu, menghasilkan uang demi hidupnya. Apabila engkau memakan hasil jerih payahmu, inilah orang yang berbahagia. Apa itu? Pekerjaan. Memakan hasil jerih payah tangan kita. Bukan karena merampok. Bukan karena menipu. Bukan. Tapi kita apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, hasil pekerjaan tanganmu, hasil ladangmu, hasil usahamu, apabila kau menikmati itu kamu sudah berbahagia. Jadi kita boleh pastikan pagi hari ini rezeki yang kita bawa ke rumah nanti adalah rezeki hasil jerih payah tangan kita, bukan hasil menipu. Oleh karena itu mari meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan. Yang kedua, bagaimana ciri yang berbahagia? Yakni istrimu menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Ini ciri yang kedua orang yang rumah tangga yang berbahagia itu. Kenapa dikatakan anggur? Bukankah anggur itu minuman para raja? Ketika raja berpesta, anggur adalah minumannya. Maka dikatakan kepadamu, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Karena tumbuhnya itu di tepi air. Menghasilkan air yang banyak. Lalu menghasilkan buah yang banyak. Maka dikatakan oleh firman Tuhan di sini. Di dalam rumahmu, anak-anakmu. Orang yang berbahagia itu. Ketika istri kita. Ketika rumah kita. Seperti pohon anggur. Yang memberi kelegaan. Yang memberi kepuasan dari sudut firman Tuhan. Mereka ini adalah orang yang berbahagia. Yang ketiga di sini, siapa orang yang berbahagia itu? Yang berbahagia itu adalah apabila anak-anak kita itu bertunas seperti pohon zaitun. Kalau anak-anak kita itu bertunas seperti pohon zaitun, apa itu pohon zaitun? Bukankah pohon zaitun itu adalah pohon di mana zaitun itu bisa menyembuhkan segala luka-luka kita. Maka kehadiran anak-anak kita di rumah. Kalau kita katakan aku orang yang berbahagia. Ketika kita mengatakan yang berbahagia, oleh firman Tuhan katakan berbahagia itu. Apabila anak-anak kita seperti tunas pohon zaitun. Tidak saling melukai. Tidak memberontak. Tidak melawan orang tua. Tidak melawan ibunya. Tidak melukai. Sekarang sudah musim. Ada banyak orang tua takut karena begal. Bukankah itu bahagian dari melukai? Mengancam, melukai. Memberontak, melukai. Penyakit masyarakat, melukai. Kalau anak-anak kita bertumbuh seperti itu artinya anak-anak kita sudah melukai. Tidak lagi seperti tunas zaitun bisa menjadi penyembuh. Saudara-saudara, bukankah dalam firman Tuhan oleh katakan itu hukum Taurat kelima? Hormatilah orang tuamu
supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Apabila anak-anak kita bertunas seperti pohon zaitun, hal itu akan mereka mengerti, akan mereka imani, dan mereka tidak melukai. Mereka akan menjadi sesama, mereka akan menjadi penguat, mereka menjadi penyembuh, penyemangat. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, di pagi hari ini, sesungguhnya demikianlah akan diberkati laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anakmu dari anak-anak, melihat anak-anak dari anak-anakmu, dan damai sejahtera atas Israel. Saudara-saudara yang terkasih, itulah berkat dari rumah tangga. Ketika rumah tangga kita mengikut Tuhan, ketika rumah tangga kita itu takut kepada Tuhan. Orang yang takut kepada Tuhan itu adalah hidupnya menurut jalan yang ditunjukkannya, tidak menyeleweng ke kiri, tidak menyeleweng ke kanan. Maka ciri-ciri orang yang berbahagia dalam firman Tuhan ini, yang pertama, di mana kita bisa menikmati hasil jerih tangan kita. Jangan memakan yang bukan hasil usahanya. Jangan memakan yang bukan hasil pekerjaan tangannya. Tidak boleh mencuri. Tidak boleh merampok. Tidak boleh menipu orang. Tapi firman Tuhan katakan di sini, berbahagialah engkau, baiklah keadaanmu, kalau kita bisa menikmati jerih payah tangan kita. Hidup kita akan diberkati. Hidup kita akan dipulihkan. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi. Tuhan berkati kita. Di pagi hari ini mengawali pekerjaan kita. Kita akan bekerja. Tuhan yang tolong kita. Dalam nama Yesus kita berdoa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Tuhan yang pelihara kami. Hingga pada pagi hari ini kami boleh berdoa. Kami boleh bernyanyi bagimu. Biarlah pujian, firman Tuhan yang kami dengarkan ini membuat kami kuat menjalani hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat. Bila topan keras 439. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega. Dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita berdoa. Mari kita persiapkan hati kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur pada pagi hari ini. Mengawali seluruh aktivitas kami, mengawali seluruh pekerjaan kami datang menyembah Tuhan lewat pujian kami ini. Biarlah pujian yang kami sampaikan ini menjadi kemuliaan bagi-Mu, yang mengajar kami selalu bernyanyi, yang mengajar kami selalu memuji Tuhan, yang memberikan penghiburan lewat pujian, menguatkan kami lewat penghiburan,
yang mengokohkan kami dalam doa kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami selalu bersyukur atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Di mana Tuhan tetap setia, di mana Tuhan selalu menguatkan kami, di mana Tuhan selalu melindungi kami Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa di pagi hari ini buat keluarga kami. Biarlah Tuhan pelihara keluarga kami. Keluarga kami juga boleh bersyukur. Keluarga kami juga boleh memuji Tuhan. Keluarga kami boleh menyembah Tuhan. Keluarga kami boleh mengagungkan Tuhan. Ada anak-anakku Bapak, Sofia yang anugerah istri hamba-Mu. Kau berikan dia kekuatan yang baru ketika melangkah di pagi hari mengawali pekerjaan mereka. Demikian juga kedua anakku ketika mau sekolah. Engkau menjaga merawat mereka dalam perjalanan, tidak ugal-ugalan. Mereka tertib berlalu lintas. Mereka nyaman. Mereka belajar, duduk dengan sungguh-sungguh. Bahkan mencerna pelajaran dari gurunya. Tuhan berkati kedua anakku ini Bapak, anak yang cerdas, anak yang pintar. Kami juga berdoa kepadamu Bapak di surga. Siapapun yang mendengarkan YouTube ini Bapak, anaknya dipulihkan, rumah tangganya dipulihkan, demikian juga suami istri dipulihkan, bahkan ekonominya juga dipulihkan. Kami berdoa dan bersyukur Tuhan. Tuhan pelihara pekerjaan kami, berkati pekerjaan kami Tuhan. Yang berladang, yang berjualan, yang bekerja dari rumah, yang kantoran, apapun pekerjaan mereka ini Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Tidak membuat mereka berkekurangan dan jatuh miskin. Tetapi mereka berpengharapan. Ada rezeki. Ada berkat Tuhan yang luar biasa bagi setiap keluarga-keluarga yang menonton YouTube ini. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa dan bersyukur padamu pada malam hari ini. Bagi keluarga kami, anak yang kecil, diberkati anak kami yang kecil. Anak yang sekolah diberikan kepintaran Tuhan. Demikian juga anak kami yang sudah berumah tangga. Diberkati rumahnya. Jauh dari pertengkaran. Jauh dari perceraian. Anak-anak kami juga Bapak kami serahkan ke dalam tangan yang belum punya keturunan Bapak. Kami undang siapapun yang mendengarkan acara ini Bapak. Letakkan tangan kananmu pada penyakitmu. Perkatakan. Dalam nama Yesus. Apapun penyakitku. Dalam nama Yesus engkau menyembuhkan dia. Demikian juga yang belum punya keturunan. Diberkati rahimnya dalam nama Yesus. Demikian juga kami berdoa Bapak. Bagi mereka yang berpenyakit ginjal. Engkau menyembuhkan dia Bapak. Jemaatmu Bapak siapapun. Ketika dia pegang perutnya, dia pegang ginjalnya. Dalam nama Yesus. Tumpangan tangan Tuhan menyembuhkan engkau Tuhan. Demikian juga kanker payudaranya Tuhan. Dalam nama Yesus sembuh. Demikian juga Bapak di surga. Bendolan tubuhnya, kankernya. Dalam nama Yesus sembuh. Ini doa kami. Kami percaya. Engkau menyembuhkan segala penyakit. Engkau memulihkan segala kehidupan. Yang stroke Tuhan, dalam nama Yesus, pulih mereka Tuhan. Demikian juga gula darah Tuhan. Kolesterolnya Tuhan dipulihkan. Keadaan rumah tangga kami dipulihkan. Rohani kami dipulihkan. Rumah kami, kehidupan kami. Kami juga berdoa Bapak pada malam hari ini. Keluarga Bapak, Ibu Dires Harefa. Diberkati keluarga ini usahanya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan. Tuhan pelihara jemaat-Mu kayak Sumut Mandala. Diberkati pembangunannya. Diberkati hidupnya Bapak. Siapapun yang sakit Bapak. Anak Pinondang Naibaho. Sedang berada di opname Bapak. Demikian juga cucu kami Tuhan. Anaknya si Junardo sembuh. Demikian juga Nyonya Nenggolan Boru Situmorang. Sembuh dalam nama Yesus Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan Tuhan. Tuhan yang pelihara jemaat-Mu ini. Tuhan yang pelihara seluruh orang yang mendengarkan YouTube ini Bapak. Ketika dia datang bawa penyakit, pulang dengan sembuh Tuhan. Itu doa, itu permohonan kami. Ampuni kami. Kami mau bekerja. Kami mau melakukan tugas kami pada siang hari ini, sepanjang hari ini. Biar Tuhan yang menyertai kami, seluruh doa kami, permohonan kami, pujian kami mau serahkan. Ampuni kami, dengarkan doa kami ini Bapak. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat bekerja. Shalom.